Jika solat menghindarkan dari perilaku keji dan mungkar, mengapa masih banyak yang solat tapi berbuat maksiat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan ini kerap menjadi bahan perenungan, bahkan kritik. Mengapa ada orang yang salat 5 waktu, tetapi tetap mencaci, menipu, korup, bahkan berzina? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran, Surat Al-Ankabut ayat 45, bahwa salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Maka jawabannya tidak bisa dilihat secara sempit. Ia bukan pertanyaan yang menjatuhkan salat, melainkan justru mengingatkan kita akan pentingnya kualitas dari ibadah yang kita kerjakan. Salat bukan sekadar gerakan fisik. Ia bukan hanya rutinitas berdiri, rukuk, sujud, salam. Jika salat dijalankan tanpa kehadiran hati, tanpa rasa takut dan cinta kepada Allah, maka ia hanyalah aktivitas tubuh yang kosong dari ruh spiritual. Dalam hadis disebutkan, berapa banyak orang yang salat, tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya, kecuali letih dan capek. Hadis riwayat Ahmad. Ini menunjukkan, ada yang secara formal salat, tapi secara esensial tidak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menjelaskan bahwa salat memiliki tingkatan. Ada orang yang salat tetapi pikirannya melayang, lisannya membaca tetapi hatinya lalai. Ada pula yang salat dengan penuh kekhusyukan, hadir hati dan tubuhnya, serta benar-benar berkomunikasi dengan Allah. Nah, yang disebut dalam Al-Quran sebagai salat yang mencegah dari keji dan mungkar adalah salat yang berkualitas, yang khusyuk, yang ikhlas, bukan sekadar formalitas atau rutinitas sosial. Banyak orang melakukan salat karena merasa itu kewajiban, bukan kebutuhan. Mereka terbiasa sejak kecil, namun tidak memahami hakikatnya. Maka wajar jika setelah salam, mereka kembali ke dunia yang sama, ke kebiasaan buruk yang sama, seolah-olah salat tak punya efek. Padahal, salat yang sejati adalah yang menanamkan rasa malu kepada Allah. Malu jika setelah sujud, kita kembali bermaksiat. Malu jika setelah berjanji kepada Allah dalam salat, kita mengkhianatinya dengan perilaku. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak ada nilai bagi salatnya di sisi Allah. Hadis riwayat Tabrani. Ini bukan berarti salat menjadi sia-sia, tapi menunjukkan bahwa salat yang tidak berdampak pada perilaku adalah tanda adanya masalah dalam niat, kekhusyukan, atau pemahaman terhadap salat itu sendiri. Sebagian ulama menjelaskan bahwa salat adalah seperti air yang membersihkan. Jika seseorang masih kotor setelah mandi, bisa jadi bukan airnya yang kurang suci, tapi cara mandinya yang keliru. Sama halnya dengan salat. Jika seseorang masih jahat dan curang meski rajin salat, maka yang harus ditinjau ulang bukan salatnya sebagai konsep, tapi bagaimana ia salat selama ini. Apakah dengan hati yang hadir, atau dengan pikiran yang sibuk mengurus dunia? Salat yang benar itu menciptakan kedisiplinan, kesadaran, dan ketundukan. Setiap hari 5 kali kita mengingat Allah, mengulang janji dalam surah Al-Fatihah, bahwa kita hanya menyembahnya dan meminta pertolongan kepadanya. Jika janji itu tulus, jika ucapan itu sungguh-sungguh, maka sangat berat bagi seseorang untuk kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Namun jika yang diucapkan hanya di mulut, tanpa makna di hati, maka mudah saja keluar dari masjid lalu menggunjing, menipu, bahkan menzalimi. Seringkali yang rusak bukan ibadahnya, tetapi pelakunya. Karena itu, Islam tidak hanya memerintahkan salat, tapi juga memerintahkan untuk memperbaiki hati, memperdalam ilmu, dan berjuang menundukkan hawa nafsu. Orang yang salat tetapi tetap berbuat maksiat bisa jadi belum menang melawan dirinya sendiri. Ia salat, tapi belum mengenal siapa Tuhannya. Ia ruku, tapi belum benar-benar tunduk. Ia sujud, tapi belum merendahkan ego. Kita tidak berhak meremehkan orang yang salat, tapi masih salah. Justru ia sedang berusaha, sedang menapaki jalan lurus. Jangan sampai kita malah lebih buruk, tidak salat sama sekali, lalu merasa lebih suci karena tak munafik. Setiap orang punya fase. Bisa jadi ia yang hari ini masih berbuat dosa, besok menjadi ahli ibadah yang lebih mulia daripada kita. Maka jangan remehkan perjuangan orang lain, bahkan jika masih penuh jatuh bangun.
Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memperpanjang fase dosa seseorang agar kelak ia menjadi hamba yang lebih bersih ketika bertobat. Maka, salat tetaplah jalan pulang. Meski jatuh berkali-kali, orang yang tak pernah meninggalkan salat masih memiliki jalan untuk kembali. Bukankah Allah mencintai hamba yang terus mengetuk pintunya? Bukankah pintu taubat selalu terbuka? Salat adalah cahaya, tapi cahaya itu tidak menyala otomatis. Ia butuh bahan bakar, iman, ilmu, dan keikhlasan. Jika kita salat tanpa ilmu, kita akan bosan. Jika kita salat tanpa iman, kita akan menganggapnya beban. Jika kita salat tanpa ikhlas, kita akan menjadikannya pencitraan. Maka lengkapi salat kita dengan ilmu dan keimanan, agar dampaknya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Setan tak pernah takut pada orang yang salat jika ia tidak paham apa yang ia baca. Tapi setan gentar pada hamba yang ketika sujud benar-benar merasa hina di hadapan Tuhannya, yang ketika takbir, hatinya benar-benar takluk. Itulah salat yang bisa mengubah hidup. Itulah salat yang menjadikan seseorang enggan menyentuh dosa karena merasa Allah sedang melihatnya. Karena itu, teruslah salat. Meskipun kau masih jatuh, teruslah berdiri menghadap Allah. Sebab salat bukan hanya untuk mereka yang sudah baik, tapi untuk mereka yang ingin dibersihkan. Salat adalah panggilan pulang, meski kakimu masih berlumur lumpur. Lambat laun, jika terus kau jaga dengan hati yang terbuka, salat itu akan mencucimu. Ia akan menjadi penjaga dari segala hal keji dan mungkar, bukan hanya secara lisan, tapi sampai ke dalam batinmu yang terdalam. Salat bukan sekadar ritual pengulangan gerakan tubuh, melainkan komunikasi suci antara hamba dan Rabb-Nya. Ketika kita memahami esensi salat sebagai bentuk penyerahan diri yang total, maka ia akan perlahan menata hati, pikiran, dan perilaku kita. Namun jika salat dijalankan hanya sebagai rutinitas, tanpa kesadaran dan penghayatan, maka tidak heran jika masih banyak orang yang salat, tapi tetap terjerumus dalam kejahatan dan kemaksiatan. Realitanya, kita hidup dalam zaman yang penuh godaan dan tekanan. Kadang-kadang, seseorang bisa salat 5 waktu, tapi tetap terjebak dalam sistem yang rusak, lingkungan yang toksik, atau luka batin yang belum sembuh. Maka kita harus memandang salat sebagai proses penyembuhan jiwa, bukan hasil instan. Ia membentuk keteguhan dalam jangka panjang, bukan perubahan seketika. Selama seseorang masih menjaga salatnya, maka harapan untuk berubah selalu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai dari berapa kali kita jatuh, tetapi seberapa sering kita bangkit dan kembali kepadanya. Maka salat adalah panggilan cinta dari Allah kepada hambanya, agar terus datang, mengadu, dan memperbaiki diri. Bahkan jika belum sempurna, bahkan jika masih terjatuh dalam dosa, selama kita tetap menjaga salat dengan hati yang ingin berubah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan kekuatan untuk meninggalkan keburukan. Kita juga perlu bercermin. Apakah salat kita sudah benar-benar membuat kita malu berbuat dosa? Apakah ketika berdiri menghadap Allah, kita sadar bahwa setiap gerakan adalah pengakuan akan kehinaan kita di hadapannya? Jika belum, maka ini waktunya untuk memperbaiki kualitas salat, bukan meninggalkannya. Jangan berhenti salat hanya karena merasa belum pantas. Justru karena kita ingin pantas, kita harus tetap salat. Akhirnya, salat adalah jembatan yang menghubungkan langit dan bumi, jiwa dan Tuhan. Ia bukan hanya amalan wajib, tapi juga pelindung, pengingat, dan penyembuh. Jangan lelah memperbaiki salatmu. Jangan berhenti walau belum sempurna. Karena Allah tidak meminta kita menjadi sempurna sebelum salat, tetapi Dia meminta kita untuk terus datang dalam salat agar bisa disempurnakan oleh-Nya. Dan selama seseorang belum meninggalkan salat, maka pintu taubat, harapan, dan perubahan akan selalu terbuka lebar.